Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan BCA Web Summit Online 2025. Acara tahunan yang kami persembahkan khusus untuk Anda, para nasabah setia BCA. Saya, Saverius Juda, dengan senang hati akan memandu diskusi kita sepanjang acara ini. Bapak Ibu, kita semua merasakan bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Maraknya berita-berita negatif yang bermunculan di sosial media hingga perubahan yang pastinya dirasakan oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut dapat memicu rasa cemas dan khawatir hingga merasa kehilangan ketenangan atas hidup. Malam ini kita akan masuk ke dalam sebuah sesi khusus, yaitu Tatap Pikiran, Tatap Masa Depan. Kita akan membahas bagaimana kita bisa tetap tenang dan fokus di tengah kondisi yang penuh gejolak. Mulai dari bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita, merawat kekuatan jasmani, hingga mengatasi kecemasan terhadap masa depan lewat perencanaan finansial yang lebih matang. Kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa nanti akan ada sesi Q&A, akan ada di sesi akhir. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan pertanyaannya di fitur atau menu Q&A pada Zoom Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, mari kita sambut dengan gembira dan ini dia Dr. Teresa Ayu Febrinia Nainggolan, spesialis kesehatan jiwa. Beliau ini merupakan spesialis kesehatan jiwa dari Primaya Evasari Hospital. Dan juga di sini ada juga Pak Mas Agus Lukman, SE MSc CWM, selaku Salesforce Planning and Enablement Lead di EAE. Yang hari ini tentunya akan memberikan wawasan berharga buat kita semua ini. Nah, Dr. Tere dan Pak Lukman, selamat datang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Harus baik ya, tetap semangat gitu ya. Saya yakin audiens kita di sini juga semuanya sudah nggak sabar nih Pak, ya Dokter, untuk bagaimana sih kita benar-benar masuk ke diskusi yang lebih dalam lagi tentang bagaimana kita menanggapi kecemasan-kecemasan yang tadi sempat saya bilang di depan. Tapi sebelumnya bolehlah kita awali dengan pertanyaan yang lebih ringan dulu gitu ya. Nah, Dokter Tere, Pak Lukman, kalau boleh tahu nih, apa sih yang sebenarnya paling bikin cemas di tengah kondisi sekarang ini? Mungkin dari Dokter Tere dulu boleh ya Pak Lukman ya? Silakan. Ladies first gitu ya. Gimana Dokter? Yang bikin cemas ya, banyak sebenarnya yang bisa bikin cemas ya. Mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan tentu saja yang namanya cemas itu sangat dipengaruhi oleh ekspektasi kita dan ketidakpastian juga, itu sangat berpengaruh. Mungkin itu ya singkatnya dulu ya. Singkatnya gitu ya. Nah, kalau dari Pak Lukman gimana nih Pak? Pak Yuda sama Dokter Tere pasti setuju kalau saya bilang yang paling bikin cemas tuh kalau nggak punya uang gitu ya. Itu cemas banget Pak. Nah, tapi yang lebih utama adalah banyak orang sebenarnya cemas karena mereka tuh khawatir mereka belum mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi kondisi krisis sebetulnya Pak Yuda. Jadi kecemasan yang paling utama sebenarnya menurut saya itu. Jadi persiapannya belum cukup. Oke, baik. Itu tadi gambaran singkatnya gitu ya. Mari kita akan ajak bersama-sama, kita akan tanyakan lebih dalam. Sudah siap dokter? Karena saya akan tanya dulu ke Dokter Tere. Oke. Nah, dokter, kita lanjutkan lagi ya dok. Kalau saya lihat kan setiap setiap waktu itu kita sudah melihat media sosial gitu ya, berita-berita dan juga perubahan-perubahan itu banyak banget. Dan itu dirasakan oleh masyarakat kita saat ini. Nah, kalau dari sisi ahli gitu kan, sebagai seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, boleh tahu nggak nih dok, kenapa kondisi seperti ini bisa memicu stres serta kecemasan bagi banyak orang ya dok? Oke, bagaimana kondisi ini bisa memicu ya? Jadi kecemasan itu awalnya dari mana? Itu awalnya itu sebenarnya dia bisa didasari oleh pengalaman masa lalu dulu.
Seperti itu. Jadi misalnya nih, beberapa bulan ke belakang ini kan banyak kejadian-kejadian ya yang mungkin bisa bikin kita tuh cemas, bisa bikin kita tuh ini mau dibawa kemana sih nantinya kitanya gitu ya. Kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang menimbulkan reaksi emosi itu. Pengalaman masa lalu ini nggak harus dari dialami sendiri, tapi bisa juga baca berita atau mungkin teman saya mengalami ini kena ke kita. Dulu kita pernah ngelihat kondisinya kayak gitu, kena juga ke kita. Jadi ketika timbul kejadian yang serupa, reaksi emosinya, reaksi pikirannya, reaksi perilakunya itu kebawa ke kondisi sekarang dan jadinya responnya jadi berlebih. Itu yang kadang-kadang membuat kita muncul kecemasannya itu jadinya berlebih gitu ya, yang sulit kita kontrol. Mungkin seperti itu. Oke, menarik ya dok. Lalu dok, kalau terkadang kan kita ini sulit juga ya mengenali rasa cemas tersebut gitu ya. Kalau boleh tahu nih dok, bagaimana sih tanda-tandanya diri kita itu sudah terlalu terpengaruh oleh hiruk pikuknya kita ini, gimana nih dok? Gejalanya ya, tanda-tandanya apa sih? Jadi kalau untuk kecemasan itu kita bisa melihat nih, yang pertama adalah kecemasan masa depan. Kecemasan masa depan itu kayak kita tuh nggak tahu gitu masa depan kita mau dibawa kemana. Kita khawatir terus nih biasanya tiap hari. Nanti saya besok mau ngapain? Nanti akan ada nasib buruk nggak? Jadi kita jadi gelisah jadi susah konsentrasi. Kemudian yang kedua adalah adanya ketegangan motorik. Jadi ketegangan motorik itu, motorik tahu ya, kayak anak balita gitu ya, motorik gerak gitu ya. Nah kalau tegang gimana? Tegang jadi kaku, jadi gelisah, kena di leher jadi sakit kepala, kayak gitu. Kemudian bisa jadi gemeter, kita nggak bisa santai. Itu ketegangan motorik. Kemudian ada juga yang namanya hiperaktivitas otonomik. Jadi kalau hiper, apalagi nih dok? Ya, kalau hiper berlebih. Aktivitasnya, fungsinya. Kalau otonomik itu adalah kalau di dalam tubuh kita ini organ-organ yang bekerjanya itu tanpa kita sadari. Misalnya kayak kulit, kita nggak sadar dia jadi berkeringat, jadi kita bisa berkeringat berlebih. Kemudian jantung kita nggak bisa kontrol, kita jadi deg-degan. Iya, gitu ya, tiba-tiba betul. gitu ya. Kemudian organ yang dalam pencernaan kita jadi sakit perut lah, kemudian jadi naik asam lambungnya, kemudian di sekitar mulutnya jadi kering seperti itu. Itu adalah gejala-gejala yang bisa kita lihat apakah kita mulai merasakan cemas atau enggak, seperti itu. Menarik ya dok. Kalau kita udah mulai nangkap nih dok, kita udah mulai tahu ternyata itu gejalanya cukup banyak dan spesifik yang tadi sudah dokter jelaskan ya. Kalau kita udah tahu gejalanya nih dok, kira-kira apa sih dok yang bisa kita lakukan tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, tips yang singkatnya untuk bisa menghadapi situasi yang penuh gejolak ini supaya kita nggak ikut gejolak gitu loh dok. Kitanya tetap tenang, santai gitu ya dok ya, kalem, fokus gitu. Nah, gimana nih dok? Gimana ya biar kita tenang? Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah nafas dulu. Gitu ya. Stop dulu dari segala kesibukan, dari segala kehektikan. Tarik nafas, atau kalau misalkan kayak susah nih dok, rame gitu. Cari safe place. Cari tempat aman yang sepi, betul. Gitu ya. Cari tempat aman, tempat yang aman buat kita. Berhenti dulu. Tenang dulu, tarik napas dulu. Di pause dulu gitu ya dok ya? Betul, di pause dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah focus on the present, atau fokus ke kondisi yang sekarang. Seperti itu. Jadi kita jangan mikirin yang lalu-lalu, atau jangan sampai mikirin yang nanti ke depannya gimana nih ya, kayak gimana ya, nanti saya mau apa ya, nanti masa depan saya gimana ya. Fokus yang ke sekarang dulu. Ke sekarang dulu? Iya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah
practice self compassion, belajar untuk baik sama diri sendiri gitu ya. Kalau biasanya kan kita diajarinya baik sama orang lain seperti itu. Tapi kalau dipikir lagi, bisa nggak sih kita baik sama orang kalau kita nggak baik sama diri sendiri? Nah, itu perlakukan diri kita sendiri dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah mindful. Mindful itu adalah mind kesadaran, full penuh, kesadaran penuh. Kita menyadari, sebenarnya itu mirip juga fokus ke kondisi saat ini, tapi lebih ke kita mindfulnya itu fokus ke sekitar kita saat ini. Kayak gitu. Kita bisa mulai dengan mindful eating, mindful planning, mindful walking, kayak gitu. Gitu. Jadi ini strategi yang harus kita jalankan ya Dok ya? Bisa mulai dijalankan. Sudah harus mulai bisa dijalankan. Kalau kita sekarang nih Dok ya, barusan dokter sudah kasih tahu strategi-strateginya gitu ya. Untuk menjaga tubuh ini kan juga penting, bukan hanya mental tapi fisik juga saling pengaruhi ya Dok ya. Pasti audiens juga pada setuju nih Dok. Kalau menurut dokter nih, bagaimana peran pola hidup sehat dalam ketenangan mental ini Dok? Peran pola hidup sehat ya. Iya. Jadi sebenarnya pola hidup sehat itu bisa kita praktekkan tuh. Yang pertama sambil kita belajar sedikit-sedikit ya. Kalau untuk pola hidup sehat itu yang penting adalah rutinitas kita stabil. Stabil itu dalam arti pola tidurnya cukup, sesuai, pola makannya juga konsisten, kemudian healthy habit, makan makanan sehat, aktivitas, kemudian olahraga apapun, jalan aja, yang penting aktif. Yang ketiga adalah reminders. Reminders itu kita membuat perencanaan ke depannya mau seperti apa, tapi yang penting tidak dengan sesuai dengan ekspektasi yang ada. Gitu. Jadi ketika nanti tidak sesuai ekspektasi, kita masih bisa menghadapinya dengan baik, nggak terlalu kecewa gitu ya. Kayak gitu. Lebih terkontrol ya Dok ya. Betul. Kemudian manfaatnya apa nih dengan kita melakukan ini ya? Yang pertama, kalau pola hidup sehat dilakukan tentunya badan lebih sehat. Yang kedua, bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi. Yang ketiga, stres, cemas berkurang dong kalau udah enak ya. Kemudian emosi juga jadi lebih stabil tentunya gitu. Mantap sekali. Baik, kalau tubuh dan pikiran sudah dijaga, tentunya kita juga perlu menyiapkan masa depan kita. Seperti yang tadi sudah dibahas, kita tahu bahwa keuangan itu salah satu juga sumber kecemasan, gitu ya. Nah, saya akan bergeser ke Pak Lukman. Pak Lukman, menurut Pak Lukman, bagaimana pandangan Bapak melihat pentingnya mempersiapkan keuangan untuk masa depan ini, Pak? Ya, Pak Yuda. Jadi kalau kita mempersiapkan keuangan untuk masa depan diri kita, yang pertama kita harus punya rencana yang jelas sendiri, Pak. Jadi ada dana tabungan, ada dana darurat, proteksi, dan lain-lain. Dan penting juga untuk kita itu bisa membedakan apa sih yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita. Itu penting. Kadang kan kalau misalnya orang ditawarin sesuatu, butuhnya cuma 1, 2, 3, aduh tiba-tiba ditawarin 1, 2, 3, 4, 5, diambil. Gitu ya. Itu sangat penting untuk kita bisa mengukur diri kita. Ya, saya ada analogi gini, kalau kita ngomong perencanaan keuangan dengan jaringan proteksi misalnya ya. Pak Yuda sering belanja ke supermarket? Pastinya Pak, setiap bulan pasti belanja ya Pak. Kelihatannya Dok ya sering belanja ya. Jadi kalau kita belanja nih Pak Yuda ya, ke supermarket kita beli beberapa barang gitu ya. Andaikan kita beli 10 macam barang gitu. Kita butuh keranjang untuk kita membawa barang-barang itu kan sebetulnya. Karena ada resiko, tadi saya setuju sama yang Dokter Tere sampaikan, ada orang cemas karena ketidakpastian. Jadi memang ketidakpastian atau resiko itu bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Jadi kita nggak mau barang-barang yang kita beli di supermarket itu mungkin hilang, mungkin jatuh, mungkin rusak. Itulah sebabnya kita punya keranjang. Kita bisa bawa, kita bisa jaga. Nah, di situ analoginya adalah kalau kita punya perencanaan keuangan, jangan lupa untuk membungkus dengan keranjang itu. Supaya kita bisa mereduksi resiko, kita bisa mitigasi resiko. Ya. Nah, kita
tahu bahwa resiko tuh banyak, ketidakpastian itu ada di mana-mana. Ya. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Iya. Tapi yang bisa kita kontrol itu, Pak Yuda, adalah apa yang akan kita lakukan sekarang. Oke. Salah satunya adalah dengan misalnya kita membuat atau memiliki si jaringan pengaman itu. Itu kan kita sebut proteksi ya. Oke. Kalau saya boleh sampaikan ke Pak Yuda dan ke Dr. Tere, ini ada data juga. Ya. Jadi dari masyarakat Indonesia 280 juta ya penduduk Indonesia kurang lebih. Ternyata hanya 6% lebih sedikit aja yang sudah memiliki proteksi atau asuransi jiwa. Jadi ini dari total populasi ya. Ya. Kalau kita lihat dari penetrasi premi terhadap produk domestik bruto tuh lebih rendah lagi Pak Yuda. Di bawah 3%. Ya. Nah, kita bergerak ke tengah, tingkat literasinya itu, literasi mengenai asuransi itu ternyata hanya 45%. Ya, dan tingkat inklusi asuransi itu 28%. Saya jelasin sedikit aja. Apa sih bedanya literasi sama inklusi ya? Ya. Jadi kalau literasi itu adalah pemahaman kita masyarakat terhadap produk asuransi, terhadap produk keuangan. Jadi kita paham, kita tahu cara menggunakannya. Kalau inklusi adalah masyarakat punya akses atau enggak terhadap produk-produk asuransi itu. Nah, kalau kita lihat terhadap produk proteksi atau asuransi memang di Indonesia belum terlalu menggembirakan sekali gitu ya. Tapi kalau yang lebih menjadi perhatian adalah tingkat inklusinya masih cukup rendah walaupun hampir 50% tingkat literasi asuransi itu sudah cukup tinggi. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Yuda di awal adalah rencana keuangannya harus jelas dan jangan lupa dibungkus sama keranjang tadi Pak Yuda. Oke, jangan lupa dibungkus dengan keranjangnya juga, ya kan? Baik. Nah, Pak Lukman, kalau kita lihat nih Pak ya, kenapa ya Pak masih juga banyak loh Pak orang-orang itu atau masyarakat kita bahkan mungkin saya mungkin gitu ya menunda memulai untuk perencanaan keuangan nih Pak, terutama untuk proteksi diri ya Pak. Ya. Jadi Pak Yuda tadi sebenarnya udah sampaikan tuh. Termasuk kita semua lah ya. Ya. Jadi ada sedikit idiom yang bilang bahwa orang Indonesia itu paling jago satu hal, menunda gitu ya. Waduh. Tapi mudah-mudahan enggak. Ya. Memang kalau kita lihat dari data, dari survei, dari penelitian kecil-kecilan ya, bahwa kenapa orang itu belum mulai untuk memproteksi dirinya dengan contoh asuransi. Karena banyak yang berpikir adalah itu hanya buang-buang uang ya. Kemudian ada yang bilang nggak butuh deh, nanti aja. Nah, semua anggapan-anggapan ini terjadi karena sebetulnya justru karena kelebihan dari masyarakat Indonesia sendiri. Orang Indonesia itu adalah orang yang suka gotong royong. Kita sosialisasinya, tenggang rasanya itu cukup atau bahkan sangat baik ya. Iya. Betul nggak pernyataan saya kalau misalnya ada keluarga kita sakit? Iya. Nanti tiba-tiba tetangga, keluarga, satu RT itu bisa berduyun-duyun bantu. Betul banget. Itu hal yang bagus ya Pak Yuda. Bukan hanya bantu Pak, tiba-tiba jadi dokter loh kita Pak. Itu betul-betul bagus. Betul, ya. Tapi di satu sisi itu melemahkan kesadaran orang akan pentingnya proteksi dan asuransi. Jadi karena dia berpikir nanti ada saudara saya, nanti ada keluarga saya gitu ya. Nah tapi kita tentu saja nggak bisa bergantung sama hal tersebut. Jadi kita tetap mesti membangun fondasi kita supaya solid bahwa kita juga punya proteksi sendiri gitu. Jadi kalau tadi ditanya kenapa sih alasannya, jadi lebih kepada kesadaran. Kesadaran makanya mereka merasa nggak prioritas dan lain-lain. Tapi kita coba terus dengan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Oke, baik Pak. Kalau kita mulai paham pentingnya memulai perencanaan keuangan. Nah, bagaimana asuransi ini sendiri bisa berperan sebagai jaring pengamannya kita atau keranjangnya kita gitu ya Pak ya, ketika resiko itu tidak terduganya itu muncul gitu Pak. Karena kan yang namanya resiko itu kan memang datangnya nggak terduga ya Pak ya, nggak pakai permisi Pak. Iya kan? Nah, nggak pakai kulonuwun ya? Nggak pakai kulonuwun itu Pak. Nah, sehingga kita dan keluarga itu gimana supaya kita tetap merasa tenang dan aman khususnya juga secara finansial nih Pak. Ya. Jadi asuransi itu betul-betul harus dilihat sebagai jaring pengaman sebenarnya ya. Dan jaring pengaman itu atau kita sebut asuransi dan proteksi akan membuat kita lebih tenang. Karena kita bisa mitigasi resiko, kita bisa mengalihkan resiko. Saya ada cerita sedikit ya, boleh ya? Pak Yuda dan Dr. Tere. Jadi saya ingat dulu pas saya kecil, kalau saya sama keluarga saya, ayah saya naik kendaraan, naik mobil, kita sampai di suatu tempat, kita parkir, pada waktu itu, tapi nggak usah ditanya berapa puluh tahun yang lalu ya. Oke.
belum terlalu familiar dengan orang punya asuransi kendaraan, asuransi umum. Betul. Gitu ya. Jadi saya ingat sekali, ayah saya tuh selalu pasang yang namanya kunci stang. Oke. Jadi dia pasang di kunci stang dari besi gitu ya, antara kemudi sama gas atau rem. Jadi mobilnya nggak bisa dicuri. Dan setiap kali menggunakan kunci stang itu kita pasti lebih tenang lah dibanding kalau kita parkir terus kita nggak pakai kunci stang. Nah, jadi kembali ke yang tadi, asuransi itu adalah jaring pengaman dan harus menjadi dan memiliki peran memberikan ketenangan dan kenyamanan. Nah, itu penting. Jadi kita harus memposisikan seperti itu, ya. Nah, untuk bisa membuat orang semakin sadar, semakin tergerak untuk memiliki proteksi dan asuransi, kita memang harus memberikan manfaat yang komprehensif. Itu yang sedang kita lakukan. Dan salah satunya adalah peran dari kita, dari perusahaan asuransi, kita dari AIA ya. Kita ada program dan produk yang sangat komprehensif yang kita sebut dengan namanya produk Prima Extra. Prima Extra. Ya. Jadi Prima Extra ini istimewanya Pak Yuda adalah melindungi individu dari 136 penyakit kritis. Banyak ya Pak? Ya, ini penyakit kritis loh, bukan penyakit ya. Penyakit kritis ya, bukan penyakit doang bukan ya. Bukan penyakit aja. Kondisi penyakit kritis itu ya Pak, 136, banyak juga ya Pak. Kemudian jadi Pak, penyakit kritis itu adalah penyakit yang saya juga nggak nyaman kalau mau ngomong ya, tapi itu ada di sekitar kita, mohon maaf, kayak misalnya kanker, stroke, jantung, diabetes, gitu ya? Jantung ya, dan macam-macam lah, saya juga nggak hafal ya sampai 136. Dan bagi saya, ketenangan itu yang kita akan dapatkan dari produk seperti Prima Extra ini sangat penting. Contoh ya, kita semua, Pak Yuda, Dr. Tere dan saya, kita sadar bahwa kerabat kita, saudara kita, mungkin teman kantor atau apa, yang sudah tutup usia, umumnya, nggak selalu ya, umumnya itu biasa karena penyakit-penyakit yang mungkin cukup berat lah, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi seperti dari penyakit yang ada di 136 yang di cover ini. Nah, kenapa nggak ketika kita itu masih sehat, masih produktif, dan kondisi kita sekarang, justru di saat inilah kita memang harus melindungi, menjadikan jaring pengaman itu melalui produk asuransi itu, supaya kita bisa lebih nyaman dan menghilangkan dari rasa cemas itu. Gitu. Dan produk Prima Extra ini terintegrasi juga nih, Pak Yuda, sama layanan kita yang namanya Medix, nanti saya akan jelaskan belakangan ya. Dan juga program kita AIA Vitality. Wah, mantap sekali ya Pak ya berarti ya programnya ya. Baik. Nah, lalu Pak Lukman, selain dari manfaat praktisnya tadi gitu ya Pak, mindset itu kan juga cukup penting ya Pak ya. Pasti kita semua setuju mindset itu penting banget gitu ya. Nah, menurut Pak Lukman, bagaimana mindset yang tepat agar asuransi ini benar-benar dipahami sebagai investasi ketenangan nih Pak, investasi ketenangan gitu ya, bukan sekedar pengeluaran doang Pak, kan gitu. Nah sekaligus juga bisa mendukung gaya hidup sehat Pak Lukman. Itu yang memang harus kita sesuaikan arah berpikirnya Pak Yuda ya. Jadi kalau kita bilang mindset tadi, jadi kita harus berpikir bahwa asuransi dan proteksi ini bukan biaya yang sekedar biaya yang kita keluarkan. Jadi bukan cost aja, tapi cost yang kita mendapatkan timbal baliknya, kita dapat manfaatnya. Yang paling utama sebetulnya ketenangan ya, ketenangan, kenyamanan, supaya kita tidak cemas tadi. Dan asuransi itu, tadi ya, kalau kita punya instrumen keuangan, itu adalah investasi yang memberikan kita misalnya cuan gitu, keuntungan gitu ya. Tapi kalau asuransi itu selain memang dia terlepas dari keuntungannya, dia memberikan investasi yang tadi, ketenangan tadi. Untuk kita bisa merubah mindset itu, tadi saya sudah jelaskan melalui literasi, inklusi, itu secara teknisnya. Tapi tanpa disangka, ada keberuntungan di balik musibah sebetulnya. Contoh ini ya, pandemi COVID kemarin. Pandemi COVID kita kurang lebih 3 tahun, 2020, 2021, 2022. Ya. Untuk industri asuransi dan industri kesehatan, saya rasa Dr. Tere setuju nih ya. Orang lebih peduli, betul ya dok ya? Orang lebih peduli mengenai kesehatan. Buktinya adalah premi asuransi di Indonesia, terutama asuransi kesehatan, 2021 ke 2022, year on year itu naik 21%. Ini salah satu yang tertinggi selama satu dekade terakhir. Jadi artinya apa? Walaupun di satu sisi ada pandemi COVID, tapi orang memang jadi lebih mau menjaga diri. Lebih aware ya. Betul. Jadi
momen-momen seperti ini sebetulnya Pak Yuda yang bisa membuat orang itu mindsetnya menjadi beradaptasi dengan yang tadi kita bilang supaya mengurangi kecemasan, mereka peduli dengan proteksi, ya. Dan satu lagi cara yang membuat orang bisa mengubah mindset adalah membeli proteksi itu harus fun, harus menyenangkan, itu kata kuncinya nih. Iya, apalagi orang sekarang selalu gaya hidup sehat. Maunya makan sehat, minuman sehat, banget. Tempat nge-gym di mana-mana. Betul sekali. Nah, jadi kita dari AIA itu yang produk Prima Extra tadi, itu kita ada 2 manfaat yang utama sebetulnya, yaitu personal medical management, kita sebut Medix. Singkatnya, Medix ini adalah layanan pendampingan dan dukungan diagnosis ulang untuk semua penyakit yang kita derita sampai ke mancanegara. Wow. Dan berdasarkan data 22% dari responden itu mendapatkan diagnosa bahkan lebih akurat. Nah, itu dengan kita punya produk Prima Extra tadi, kita bisa mengakses ini, Medix ini. Dan yang kedua adalah, tadi ya saya bilang ya, AIA itu kita mau melakukan pendekatan kepada masyarakat itu melalui fun, melalui hidup dengan sehat. Jadi kita punya program AIA Vitality. Jadi AIA Vitality ini adalah, kita bisa bilang tuh kayak temen lah, sahabat yang mendukung dan membangun gaya hidup kita supaya sehat dan menyenangkan. Jadi bisa memberikan diskon premi, ya. Semakin kita sehat. Ada diskonnya ya, Pak? Ada diskonnya, ada cashbacknya juga, ada voucher-voucher. Jadi kita dituntut untuk hidupnya sehat. Jadi seperti ini ya, saya punya tracker. Ini akan mengukur langkah kita, tidur kita, pola makan kita semua gitu kan. Nah dari situ, kalau kita semakin sehat mencapai level tertentu, bahkan kita bisa mendapatkan cashback dan lain-lain. Bahkan semakin tinggi status kita, status yang di Vitality ini ya, semakin besar nih reward yang bisa kita dapatkan. Bisa sampai 20% lebih. Kalau saya dengar voucher, saya dengar cashback, saya dengar diskon-diskon itu suka sekali loh. Mantap ya. Terus kemudian apakah ada lagi Pak dari AIA Vitality? Dari AIA Vitality ini adalah, kalau saya ngelihatnya, diskon dan lain-lain itu adalah gimmick, Pak Yuda. Tapi lebih kepada kita jadi dirangsang untuk lebih sadar dengan kesehatan kita. Itu yang penting. Paling penting ya Pak. Itu yang paling penting. Oke, mantap sekali. Pengetahuan kita jadi bertambah ini Pak. Dan mengurangi cemas itu kan. Bisa mengurangi kecemasan tadi ya Dok. Baik, nah saya akan beralih ke dokter juga dan juga Pak Lukman. Setelah kita bincang-bincang ini, apakah dari Dokter Tere dan Pak Lukman boleh nggak sih kita dikasih pesan singkat yang ingin disampaikan kepada audiens kita ini agar, ya kembali lagi ya Dok, kembali lagi Pak Lukman, merasa tetap tenang di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini. Silakan mungkin dari Dokter Tere dulu. Saya. Boleh. Oke, yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah tentu saja tadi melakukan perencanaan. Betul, mindful planning ya. Mindful planning. Betul. Dan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tadi tentunya butuh latihan. Butuh latihan dan butuh satu-satu langkahnya, yang penting tetap konsisten, jadi bisa semakin menurunkan kecemasan, bisa semakin tenang dalam menghadapi situasi. Oke, pesannya mantap banget. Kalau dari Pak Lukman gimana nih Pak? Kalau saya bisa memberikan pesan kayak orang tua ya. Kalau menurut saya, asuransi itu bukan sekedar produk finansial aja. Jadi produk asuransi itu jauh lebih dari itu ya. Jadi adalah suatu perencanaan keuangan, bisa jadi alternatif distribusi waris, dan juga pengalihan risiko yang cerdas. Kenapa? Karena dengan adanya asuransi, kita bisa membuat cinta dan tanggung jawab kita terhadap keluarga itu terus ada dan terus tumbuh walaupun di saat kita sudah tidak ada lagi. Waduh, dalam ya Pak. Baik, thank you Pak Lukman, Dokter Tere untuk penjelasannya yang sangat komprehensif dan juga bermanfaat. Dari penjelasan tadi kita sudah belajar banyak ya Pak ya, bahwa menjaga kesehatan mental maupun fisik itu merupakan pondasi penting untuk hidup tetap tenang.
dan menyiapkan masa depan secara finansial tentu saja harus memiliki proteksi yang merupakan salah satu langkah konkret untuk mengurangi rasa cemas. Baik, tentu dari semua insight yang sudah disampaikan tadi, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul ini Dr. Tere dan Pak Lukman ya. Karena itu kita sekarang ada di sesi Q&A dan saya akan mulai membacakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu. Yang pertama ada pertanyaan untuk Dr. Tere yang paling cantik hari ini. Waduh. Baik. Oke, Dr. Tere. Bagaimana peran komunitas atau lingkungan sosial dalam membantu seseorang menghadapi kecemasan, Dok? Oke. Peran komunitas ya. Betul. Lingkungan sosial berarti lingkungan ini ada di sekeliling orang tersebut ya yang mengalami kecemasan. Tentunya yang pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan ruang aman. Ruang aman. Betul. Memberikan space untuk orang tersebut. Kita nggak tahu nih kecemasannya dia asalnya dari mana. Maka kalau kita nggak tahu, kita cari tahu. Cari taunya kadang-kadang ada yang mungkin langsung ditanya, kamu kenapa sih? Mungkin nggak nyaman ya. Tentunya kita mendekatinya itu dengan pendekatan yang perlahan, yang mungkin lebih lembut gitu ya. Dan pada akhirnya lingkungan sosial dan komunitas ini bisa menunjukkan ke orang tersebut bahwa kita ini ada. Kita ada ya? Kita ada loh. Jadi biar orang tersebut yang ketika dia merasa aman, dia akan ngomong sendiri. Biasanya dia akan merasa bahwa, oh saya kayaknya mulai didengerin nih di lingkungan, saya kayaknya bisa percaya nih sama mereka. Ketika dia sudah merasa percaya seperti itu, maka dia akan cerita. Seperti itu. Mungkin singkatnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Tere untuk jawabannya. Ini banyak ini Dr. Tere, Pak Lukman, harap bersabar ya. Ini pertanyaannya agak banyak ini. Oke. Nah, ini pertanyaan yang kedua adalah untuk Dr. Tere dan juga buat Pak Lukman gitu ya. Nah, mungkin nanti boleh dijawab dari Pak Lukman dulu, boleh ya? Bagaimana sih Pak caranya membangun mindset yang tangguh secara mental dan finansial? Kalau kita ngomong mindset, itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya ya dirubah ya. Tadi saya udah jelaskan bahwa mindset mengenai pentingnya memiliki proteksi ya. Itu kan salah satunya adalah ada momennya. Tadi momen pandemi. Tapi itu kan sesuatu yang bukan kita buat ya, bukan kita create. Tapi saya mau coba meminjam satu teori sosiologi ekonomi ya. Jadi disebutnya itu teori namanya fictional expectation. Dalam bahasa Indonesia itu adalah harapan yang fiksi. Fiksi bukan fiktif ya. Beda kalau ya, Pak? beda. Kalau fiktif itu sesuatu yang seperti dongeng dan lain-lain, itu fiktif. Tapi kalau fiksi itu sesuatu yang sebenarnya ideal, yang kita inginkan dan kita jadikan harapan. Ketika kita sudah punya harapan fiksi itu, otomatis tanpa kita sadarin, Pak Yuda, orang itu menjadi terdorong untuk mencapai. Ya, karena kita bisa stretch kemampuan kita dalam diri kita. Ya, jadi tadi kalau kita mau mengubah mindset, pertama kita mesti punya dulu, kita tahu nih apa yang kita tuju tadi. Yang tadi saya bilang fictional expectation tadi. Dengan kita tahu apa yang kita tuju dan menuju ke hal tersebut kan pasti ada ya, ada ketidakpastian, ada resiko dan lain-lain. Dan kita bisa ukur. Dan kita mengukurnya itu dengan cara kita melakukan proteksi diri. Sudah mulai paham saya dok, Pak Lukman ya. Baik, kalau dari Dokter Tere sendiri gimana nih dok? Caranya untuk membangun mindset yang tangguh secara mental maupun finansial ini dok? Berarti
Mindsetnya saya jawabnya secara mental ya. Iya. Oke. Baik, kalau untuk mindset yang tangguh secara mental itu kita bisa mulai dengan membuat target terlebih dahulu. Target kita tuh apa sih? Yang pertama target jangka panjangnya apa? Oke. Kemudian dari target jangka panjang saat ini kita mampunya gimana? Gitu. Dari kemampuan kita saat ini kita bisa membagi target yang jangka panjang itu jadi target mungkin per 3 bulan atau enggak bulanan. Apa yang bisa saya capai dalam 1 bulan, apa yang bisa saya capai dalam 3 bulan. Nanti lambat laun saya bisa capai dalam setahun apa. Jadi pada akhirnya kita menghitungnya bukan lagi wah masih jauh nih dari target, tapi kita menghitungnya adalah saya sudah melangkah sejauh apa. Gitu. Itu melangkah sejauh apa? Betul, itu mindsetnya. Kadang-kadang kan kita melihatnya targetnya masih jauh, goalnya masih jauh. Nah, kita mulainya kebalik tuh sekarang. Saya sudah berjalan sejauh apa? Saya udah lari maraton sejauh apa nih gitu ya? Kayak gitu. Wah, pembelajaran baru lagi. Baik, thank you. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari mohon maaf, ini pertanyaan untuk Pak Lukman. Oke. Ini untuk pertanyaan untuk Pak Lukman. Pak Lukman, untuk anak muda, ya kan? Untuk anak-anak muda yang baru saja bekerja nih, Pak. Seperti Pak Yuda ya. Terima kasih. Kira-kira nih Pak Lukman ya, kira-kira asuransi apa yang perlu dimiliki terlebih dahulu sih? Karena kan anak-anak muda baru bekerja nih Pak ceritanya kan. Jadi kira-kira harus asuransinya apa? Karena kan banyak pilihan ya Pak. Iya. Kalau kita bicara asuransi, sebenarnya kan banyak sekali resiko yang mau kita tanggung ya. Ada jiwa, ada kesehatan, penyakit kritis, dan lain-lain lah. Kalau kita lebih spesifik untuk anak muda yang baru bekerja, saya asumsi sekitar 20 tahunan ya, mungkin 25 tahun, 26 tahun ya. Menurut saya, yang paling utama dia harus punya itu adalah asuransi kesehatan dulu. Asuransi kesehatan dahulu ya Pak ya? Saya mengerti bahwa di tempat dia bekerja mungkin sudah di cover. Ya. Dapat fasilitas ya Pak ya? Tapi terkadang belum tentu cukup sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, dan tentu saja kan limit tuh ada gitu. Betul. Ya. Jadi menurut saya itu, karena dengan kita itu masih usianya masih muda, mungkin belum menikah, saya asumsi juga mungkin belum menikah ya. Asuransi jiwa juga penting, tapi di satu sisi pada saat tersebut dia belum ada tanggungan ceritanya ya kan, kita mau melihat mana yang diutamakan. Jadi asuransi kesehatan saya rasa sangat penting ya, apalagi kalau kita lihat yang tadi yang penyakit kritis. Dan ketika semakin kita masih muda, preminya lebih terjangkau, badan kita juga masih lebih sehat, mungkin tidak butuh medical check up dengan uang pertanggungan tertentu. Jadi menurut saya mutlak asuransi kesehatan, terutama yang penyakit kritis, itu sebaiknya dimiliki ketika kita masih muda. Baiklah. Jadi asuransi kesehatan dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, harap bersabar ya Pak Lukman, Dokter Tere. Banyak banget ini pertanyaannya, semangat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Tere ini. Dok, bisa nggak ya dijelaskan sedikit itu ya, hal sederhana apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita itu mengalami panic attack, terutama akibat terlalu banyak tekanan dari atasan, Dok? Mungkin banyak pekerja-pekerja ya, kayaknya di audiensnya ya. Panic attack loh Dok. Panic attack. Kita harus tahu dulu nih, panic attack-nya tuh kayak gimana. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa ini panic attack, tapi mungkin kayak berdebar gitu ya, berdebar. Atau enggak, kalau ketemu atasan kok emosi gitu rasanya gitu. Jadi mungkin emosi ya. Mungkin dirasakan dianggap sebagai panic attack. Padahal sebenarnya panic attack itu kita sudah menyebutnya sebagai gangguan. Sebenarnya harus konsultasi tuh. Harus ketemu sama Dokter Tere ini ya. Hanya saja kalau misalkan saya membayangkan mungkin untuk karyawan-karyawan, pekerja-pekerja ya, kalau biasanya masalah-masalah terkait atasan,
takut gitu ya, takut ditanyain deadline gitu ya. Kemudian kalau udah takut ditanyain deadline, kabur nih, deg-degan nanti kalau saya dimarahin gimana, terus jadinya gemeter seperti itu ya. Iya, keringat dingin gitu ya, terus nanti tiba-tiba disuruh presentasi gitu kan. Tiba-tiba nanti bosnya minta kamu harus kayak gini. Bosnya ada aja gebrakannya ya dok ya? Ada aja gebrakannya bisa. Yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya tadi sudah saya sempat sampaikan tuh, breath and pause. Berhenti dulu, cari ruang aman dulu, nafas dulu. Inhale. Betul, karena salah satu cara cepat untuk menurunkan kecemasan, kemudian yang tadi katanya panic attack itu adalah nafas. Namanya breathing exercise. Sebenarnya di klinik akan diajarkan juga di dalam sesi akan diajarkan juga breathing exercise itu seperti apa. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mindful tadi. Mindful, fokus pada kondisi saat ini. Mindful itu sebenarnya mungkin nggak hanya sekedar mungkin kalau mindful banyak yang berpikirnya kayak meditasi gitu ya. Bisa juga, tapi mindfulnya bisa sambil duduk. Bisa. Kemudian mindful eating. Tapi nanti gitu ya, dok, sambil fokus pada kondisi, oh ini saya makan ini, rasanya seperti ini. Biasanya kan kita kalau kerja kan istirahat 15 menit, udah mindful gitu ya, dok ya. Jadi mindful eating, mindful walking, kayak gitu. Yang penting kita meredakan dengan cepat dulu. Kalau mau menyelesaikan, tentunya harus cari dulu di akarnya, itu baru ke saya ya. Kayak gitu. Baik, jadi paling tidak itu yang bisa kita lakukan untuk pertolongan pertamanya, gitu ya. Kalau itu berlanjut, tentu saja harus cari dokter tercantik kita, yaitu Dokter Tere, gitu ya. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrolin dengan panic attack, saya akan bergeser lagi ke Pak Lukman. Pak, saya ini kan tertarik ya dengan AIA Vitality yang tadi Pak. Karena fun, tadi ada kata-kata funnya gitu ya. Karena juga olahraga itu kan bisa dapat benefit dari Vitality gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, cara daftarnya gimana Pak? Yang pasti untuk daftar menjadi nasabahnya AIA. Dengan cara kita punya produknya. Dan dari produknya itu kita bisa upload ya, kita bisa download dan lain-lain, kita bisa register. Dan otomatis kita sudah bisa memiliki platformnya Vitality tadi. Dan kita bisa berolahraga semua itu ya, kita bisa langsung diukur. Tapi tentu saja kita mesti ada trackernya ya. Trackernya, alat pengukurnya itu tadi. Tapi pastikan kalau kita sudah punya, ya kita memang gunakan terus dan kita disiplin dari pola makan juga dan itu tercatat. Dan itu tadi bilang kita buat dan menjadi fun dengan cara ada vouchernya, ada cashbacknya dan lain-lain. Jadi selain kita berolahraga, kita melindungi diri kita juga dan kita melakukan itu dengan fun. Karena apa? Karena tujuannya kita di AIA ini, kalau kita ngomong industri asuransi pada umumnya, biasanya Pak Yuda, nasabah atau konsumen itu ketemu sama atau berhubungan dengan asuransi itu ketika beli dan ketika dia klaim. Kalau klaim kan kalau di asuransi sesuatu yang belum tentu menyenangkan ya. Hal-hal yang mungkin tidak terlalu mengenakan. Nah, justru kita mau sentuh masyarakat, kita mau sentuh nasabah kita itu di saat yang fun tadi, yang menyenangkan tadi melalui AIA Vitality itu. Jadi caranya mudah, kita punya produk AIA, kita download dan kita langsung bisa register. Langsung kita gunakan. Berarti tinggal datang aja ke cabang-cabang BCA yang terdekat ya Pak Lukman ya, untuk konsultasi, baik itu ke counter CS maupun ke counter teller gitu ya Pak ya, ke cabang terdekat, tinggal tanyakan saja, saya mau membuka untuk AIA Vitality yang dapat cashbacknya gitu ya, dengan cara yang fun. Mantap sekali. Baik. Nah, kembali lagi ke Dokter Tere ya. Dokter Tere, apa sih Dok kecemasan disebabkan oleh faktor-faktor apa aja nih Dok?
pasti ada faktor internal, ada juga faktor eksternal tentunya ya penyebabnya. Boleh sedikit dok diulas sedikit faktor internalnya apa, faktor eksternalnya apa yang bisa menyebabkan cemas tadi dok? Oke. Dan kalau memang terjadi kecemasan itu, kira-kira faktor yang paling banyak itu apakah internalnya atau eksternalnya nih dok? Baik. Kalau dalam psikiatri nih ya, segala gejala, segala gangguan itu kita selalu mengacu pada 3 jenis faktor. Yang pertama adalah faktor biologis. Itu mungkin orang bilangnya faktor internal ya. Internal. Faktor biologis itu secara genetik ada kerentanannya. Pada setiap gejala psikiatri, termasuk kecemasan ini. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis itu adalah bagaimana nurture, orang bilangnya nurture itu adalah pola asuh ya, dari keluarga, dari yang mengasuh caregivernya seperti apa. Jadi ketika dalam perkembangannya secara psikologis, dia kecenderungan menjadi anak yang seperti apa gitu. Ada yang memang secara kepribadian cemas, ada yang seperti itu. Jadi memang sudah ada bawaannya. Itu juga termasuk faktor internalnya. Tapi psikologis juga bisa ada faktor eksternalnya, yakni yang tadi pola asuh. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Gitu. Faktor sosial ini tentunya dari lingkungan kerja, lingkungan sekolah, pertemanan, itu semua termasuk faktor sosial. Apakah dia ada tekanan di situ? Itu masuk ke faktor eksternal. Jadi kalau mau nanya banyakan mana nih faktor internal dan eksternal, semua gejala psikiatri itu harus lebih dari 1 faktor yang mencetuskan. Gitu. Jadi nggak bisa cuman 1 faktor aja. Orang kalau rentan tapi nggak ada stresnya nggak akan cemas kan, nggak akan stres juga. Kemudian kalau orang tekanannya udah berat tapi secara biologisnya dia tough, nggak muncul juga seperti itu. Jadi harus ada 2 faktor yang nggak 2 faktor sih, lebih dari 1 faktor yang muncul pada saat bersamaan. Nah itu baru memunculkan gejala psikiatrinya gitu. Pengetahuan baru lagi. Baik, bergeser kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, apakah asuransi yang sudah dijelaskan tadi itu bisa dimiliki sejak dini, Pak? Misalkan pembelian oleh mahasiswa, ya mengingat untuk kesehatan untuk jangka panjang kan, Pak? Apakah boleh, apakah bisa gitu, Pak? Ya, ini kita ngomong yang tadi ya, prima ekstra tadi ya. Itu bisa Pak Yuda. Jadi bahkan bisa dimiliki dari bisa usia masuknya ya, itu bahkan dari bayi. Dari bayi, jadi kalau kita ngomong mahasiswa udah jelas bisa. Itu yang pertama. Bahkan untuk preminya sendiri itu sangat terjangkau. 500.000 per bulan. Wow. Dimulai ya, saya bukan bilang 500.000 per bulan, starting. Dimulai dari 500.000 per bulan dan disesuaikan juga dengan uang pertanggungan yang ingin dimiliki. Jadi dari usia, dari daya belinya, itu semuanya terjangkau dan mendapatkan proteksi. Ini adalah bagian yang tadi saya bilang, bagian dari kita dari AIA itu ingin meningkatkan inklusi. Ya, bukan cuma literasi, tapi inklusi, yaitu akses masyarakat terhadap produk asuransi itu, terhadap produk keuangan. Dari sisi akses secara fisik, dari sisi akses secara daya beli tadi ya, dimulai dari 500.000 per bulan, dan juga dari secara hukum juga, jadi dari memiliki ID, dari ketika dia dari usianya juga dari bayi dan lain-lain. Jadi kita mau meningkatkan dan mau memperluas yang namanya inklusi tadi. Gitu. Yang pastinya datang aja ke cabang BCA terdekat di kota Anda. Nah pertanyaan terakhir untuk dokter yang cantik kita pada malam hari ini, Dokter Tere, boleh dong dikasih tipsnya di saat panik itu datang, tapi kita tetap bisa fokus gitu ya kan. Berpikir dulu agar yang disampaikan ini tenang dan benar gitu. Ada tipsnya nggak dok? Singkat mungkin dok, silakan. Secara singkatnya ya, hitung dulu
sampai 5. Hitung sampai 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Baru keluarkan. Dan kadang-kadang kita mungkin yang kita pikirkan awal itu misalkan pas lagi emosi ya, nggak cuma panik, yang muncul heboh gitu, kata-kata yang mungkin tidak terlalu bagus gitu ya. Nah itu kita hitung sampai 5, fungsinya adalah kita mikir lagi kata-katanya bagus nggak untuk dikeluarkan. Kayak gitu. Jadi kita hitung dulu sampai 5, baru kita keluarkan. Hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, baru kita keluarkan. Cara cepatnya ya. Cara cepatnya dan praktisnya yang gampang kita ingat bersama-sama. Luar biasa banget, senang sekali saya dan mungkin juga pastinya audiens kita banyak hal baru, banyak insight baru pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaan yang sudah masuk dan juga jawaban dari Dr. Tere dan juga Pak Lukman. Terima kasih sekali. Semoga informasi yang dibagikan ini benar-benar bisa menjadi bekalnya kita ya, menjadi bekal bersama secara praktis sekaligus juga inspiratif tentunya untuk kita semua. Nah, sebagai penutup dari sesi yang luar biasa pada hari ini, seperti yang sudah disampaikan dari Dr. Tere dan Pak Lukman, kalau boleh saya simpulkan bahwa ketenangan sejati dimulai dari diri sendiri dengan menjaga kesehatan mental dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kesehatan mental pun juga berjalan beriringan dengan kesehatan fisik. Ketika kita memiliki komitmen pada gaya hidup sehat, kualitas hidup pun meningkat. Dan tentu saja kesiapan masa depan perlu direncanakan sejak sekarang, termasuk proteksi finansial agar kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. AIA bekerja sama dengan BCA memiliki solusi proteksi yang cocok. Salah satunya adalah Prima Extra. Nah, untuk lebih tahu lagi tentang solusinya seperti apa, mari bersama-sama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Keluarga kami tuh keluarga yang berisik. Bu, lihat sepatu pink aku nggak? Kakak, coba dong lihat di rak depan dulu. Kalau yang satu lagi ngomong, yang lain langsung mau nimpalin. Jangan lupa rotinya. Iya, ayah. Terus, yang satunya lagi, pasti nggak sabar pengen ikutan ngobrol juga. Iya. Ayah lihat sepatu pink aku nggak? Terus ya, kalau lagi ngumpul, suaranya tuh nggak kayak orang normal. Volumenya harus banget ya bikin orang pada nengok. Pokoknya beneran deh, keluarga kami tuh rame banget. Tapi ya, saya melihat keluarga saya begitu, sebetulnya saya bahagia. Karena saya tahu keluarga yang bisa merasa nyaman dan bisa jadi diri sendiri, itu berarti keluarga yang rukun dan juga keluarga yang dekat. Ya nggak sih? Dan keluarga yang sudah bisa dekat, akrab, kompak. Menurut saya juga keluarga yang sudah memiliki rasa tenang. Orang suka berpikir keluarga yang akur, dekat satu sama lain, selalu jauh dari tantangan. Padahal nggak juga. Kami sekeluarga baru saja melewati tantangan terberat kami sejauh ini. Saya bisa kuat karena ada mereka di samping saya. Dan untungnya, dari dulu kami selalu mengutamakan proteksi untuk keluarga. Sehingga dalam kondisi apapun, kami tetap tenang melewatinya. Jadi besok anak-anak pagi aku aja yang belajar.
saya mau terus berisik bersama mereka. Saya mau terus mewujudkan rencana, impian, dan cita-cita keluarga saya yang tertunda. Baik, ya itu dia Prima Extra yang merupakan salah satu solusi proteksi inovatif dari AIA BCA yang memberikan perlindungan terhadap 136 kondisi penyakit serius. Bukan hanya melindungi dari 136 penyakit serius, tapi juga terintegrasi dengan layanan personal medical management dari Medix. Serta tentu saja dengan program AIA Vitality yang mendukung gaya hidup sehat dengan cara yang menyenangkan. Bapak Ibu, semoga diskusi hari ini bisa benar-benar memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sebelum saya tutup, setelah ini akan ada QR yang muncul di layar Bapak Ibu untuk bisa menjawab kuis dari sesi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang menjawab dengan benar, tentunya akan memperoleh poin Well Conquest di BCA Well Summit Online 2025. Akhir kata, saya Safiris Juda dan Dr. Tere, Pak Lukman, serta seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.